sahabat akuntansi, selamat datang di podcast kami. Tempat kita membahas berbagai konsep manajemen akuntansi dengan cara yang santai tetapi tetap mendalam. Betul. Kali ini kita akan mengulas topik yang sangat penting, yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Wah, ini topik yang cukup menarik ya teman-teman, karena seringkali keputusan bisnis yang tepat ini bergantung pada bagaimana perusahaan menghitung dan mengalokasikan biaya mereka. Yuk, kita mulai. Nah, masuk ke segmen 1. Jadi, teman-teman, metode activity based costing ini atau yang sering disebut ABC ini adalah cara yang lebih akurat dalam menghitung biaya produk atau jasa. Nah, kalau metode tradisional hanya membagi biaya secara merata berdasarkan volume produksi. Metode ABC ini justru menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi. Kalau contohnya itu yang kayak gimana ya? Contohnya, misalnya dalam sebuah perusahaan manufaktur, biaya listrik tidak hanya dibebankan berdasarkan jumlah produk yang dibuat, tetapi juga berdasarkan mesin mana yang menggunakan listrik yang lebih banyak. Nah, itu dia poinnya. Dengan metode ABC, kita bisa melihat biaya-biaya tersembunyi yang mungkin selama ini tidak kita perhitungkan dengan baik. Oke, sekarang ke pertanyaannya. Kenapa metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional? Nah, karena metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya dan menghitung biayanya secara lebih adil. Betul, ini sangat berguna untuk perusahaan yang memiliki banyak variasi produk atau jasa dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Jadi metode ini cocoknya untuk di bisnis apa saja ya? Terutama untuk perusahaan manufaktur, jasa, dan perusahaan dengan banyak lini produk. Bahkan perusahaan retail juga bisa menggunakan untuk mengetahui produk mana yang paling banyak memakan biaya operasional. Wah, menarik banget nih. Ada gak sih contoh konkretnya? Nah, misalnya sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi meja dan kursi. Dengan metode tradisional, biaya overhead mungkin dibagi rata ke semua produk berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Tapi kalau pakai metode ABC, kita bisa melihat bahwa biaya desain lebih banyak dipakai untuk meja dibandingkan kursi. Maka biaya desain dialokasikan lebih besar ke meja daripada ke kursi. Nah, dari situ perusahaan bisa mengambil keputusan harga jual yang lebih akurat ya? Nah, dari situ atau bahkan menghentikan produksi produk yang ternyata tidak menguntungkan. Jadi ABC ini bukan cuma soal akuntansi, tapi juga strategi bisnis. Tapi teman-teman, pasti ada tantangannya juga kan? Pastinya, salah satunya adalah implementasi metode ini membutuhkan data yang sangat rinci, yang sangat rinci dan sistem pencatatan yang lebih kompleks. Betul, kadang perusahaan juga butuh investasi di sistem informasi akuntansi yang lebih canggih supaya metode ini tuh bisa berjalan dengan optimal. Jadi bisa dibilang metode ini sangat bagus ya, tapi nggak semua perusahaan siap menerapkannya kan? Tepat sekali, biasanya perusahaan besar dengan produk kompleks lebih cocok menggunakan metode ini dibandingkan usaha kecil. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas tentang metode activity based costing, manfaatnya, contoh penerapannya, dan juga tantangannya. Buat sobat-sobat akuntansi nih yang ingin tahu lebih dalam, jangan lupa untuk terus belajar dan mencari referensi lebih lanjut ya. Dan tentu saja tetap dengarkan podcast kami di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.